Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopneustos, yang hanya ditemui dalam ayat ini sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinapaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lainnya yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, kuasa napas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab. Misalnya Allah mengembuskan napas hidup ke dalam Adam, dan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita diberitahukan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Jika kita mendalami bagian firman Tuhan di pagi hari ini, maka kita akan mendapatkan ada 4 manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, yaitu yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua." Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya tak hanya firman Tuhan, buku-buku atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan sesuatu kepada kita. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan. Firman Tuhan juga memberikan gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi lainnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhamkan oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, adalah untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang percaya ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar, tetapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya
mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan-akan sedang dimarahi oleh Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tandanya kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu yang kedua. Manfaat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan atau dalam bahasa aslinya to restore, seperti kota yang indah hancur oleh musuh. Tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Tuhan. Itu yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manfaat yang keempat adalah mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah suatu proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, bahkan ada cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan, dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplin seseorang, mengajarnya, sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan, yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah. Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, agar kita memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita, bahwa firman Tuhan mengandung manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, supaya kita dapat menikmati manfaat yang besar dari firman Tuhan, maka baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan. Maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang beruntung kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, jadikanlah firman Tuhan standar dan ukuran baku dalam kehidupan kita. Baik ketika kita berperilaku, ketika kita menilai seseorang, ketika kita berbicara. Artinya, setiap saat kita harus bercermin kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini di dalam takut akan Tuhan.
Lakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai hilang sukacitamu. Lakukan segala yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan akan membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.